Guling ini adalah saksi bisu apa yang mereka berdua lakukan di kamar ini. Sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Jakarta yang memiliki banyak cabang di seluruh wilayah di Indonesia mewajibkan pegawainya, terutama para manajer muda, untuk mengikuti sebuah workshop yang diselenggarakan di sebuah hotel yang cukup mewah di Jakarta. Tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah untuk meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai muda agar perusahaan tersebut dapat lebih berkembang dan lebih kokoh lagi. Diperkirakan jumlah peserta yang akan mengikuti workshop ini, jika tidak ada kendala, artinya semua peserta yang terdaftar bisa hadir, ada 500 peserta yang terdiri dari pria dan wanita. Panitia penyelenggara workshop ini telah menyiapkan 250 kamar hotel yang setiap kamarnya dapat diisi hanya oleh 2 orang peserta saja. Dalam catatan panitia penyelenggara, daftar peserta workshop tersebut tercatat ada 250 peserta berjenis kelamin pria dan 250 peserta berjenis kelamin wanita. Jadi sudah klop antara jumlah peserta dan kamar hotelnya. Semua kamar di hotel tersebut telah di-booking untuk penyelenggaraan workshop ini. Dan ternyata dengan jumlah peserta yang sebanyak itu tidak ada lagi kamar hotel yang tersisa. Semua kamar sudah penuh terisi. Singkat cerita, hampir semua kamar hotel tercatat sudah terisi peserta workshop. Hanya tersisa 1 kamar hotel lagi yang belum terisi, yang artinya masih ada 2 orang peserta lagi yang belum check-in di hotel yang dimaksud, dan 2 peserta ini dua-duanya adalah wanita. Akan tetapi peristiwa yang tidak diinginkan akhirnya terjadi. Ternyata 2 peserta terakhir yang check-in bukan wanita dua-duanya, melainkan 1 wanita yang sangat cantik dan 1 lagi pria yang cukup ganteng. Sontak panitia penyelenggara menjadi bingung. Pasalnya kamar hotel yang tersisa tinggal satu-satunya. Semua kamar di hotel itu sudah penuh terisi peserta, tidak ada lagi yang kosong. Kemudian panitia penyelenggara mencoba mengecek di mana kira-kira letak kekeliruannya. Setelah melihat daftar peserta yang pria tercatat dengan nama Melanie dan berjenis kelamin wanita, mungkin di sini kesalahannya. Panitia mengira Melanie itu wanita padahal pria. Sedangkan yang wanita tercatat dengan nama Shirley berjenis kelamin wanita. Akhirnya panitia memanggil mereka berdua untuk memberitahukan keadaan yang terjadi dan membicarakan bagaimana pemecahannya. Setelah mereka berdua dipertemukan, ternyata mereka sudah saling kenal. Mereka pernah mengikuti workshop yang sama sebelum ini. Bahkan si Shirley kelihatannya menaruh hati pada si Melanie. Sementara Melanie terlihat biasa-biasa aja. Kemudian pihak panitia menjelaskan permasalahan yang terjadi. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka berdua setuju untuk menempati kamar hotel itu berdua. Dengan catatan kejadian ini tidak boleh diketahui oleh peserta lain. Dan sepanjang tempat tidur dibatasi oleh guling, baik Melanie maupun Shirley tidak boleh melewati guling pembatas tersebut. Jika ada salah satu yang melanggar dan melapor pada pihak penyelenggara, maka sanksinya adalah dipulangkan hari itu juga. Hah, masa seperti itu solusinya? Wah, seru nih. Bayangkan workshop akan berjalan selama 1 minggu. Perlu diketahui bahwa Melanie ini adalah pria yang memiliki pendirian yang teguh, disiplin, pemberani, dan taat dalam beragama. Sementara Shirley belum ketahuan tuh bagaimana pribadinya. Wek. Akhirnya Melanie dan Shirley pun semakin akrab, karena setiap hari mereka harus sering bertemu dalam satu kamar hotel. Jadi mau tidak mau mereka harus saling bertegur sapa, canda dan tawa. Hari pertama, hari kedua dan hari ketiga baik siang maupun malam berjalan aman sesuai dengan peraturan yang telah mereka tetapkan.
tidak ada sedikit pun pelanggaran yang dilakukan. Apalagi tindakan asusila baik oleh pihak Melanie maupun oleh pihak Shirley, tapi mereka tetap saling tegur sapa, canda tawa, bahkan saling curhat satu sama lain saat kegiatan workshop sudah tidak ada lagi setiap harinya. Hari keempat pun berjalan seperti biasa, tidak ada hal istimewa yang terjadi dengan mereka berdua. Namun diam-diam Shirley semakin merasa jatuh hati kepada Melanie. Sementara Melanie masih kelihatan biasa aja, hanya sedikit perubahan yang terlihat dari Melanie yaitu lebih perhatian kepada Shirley. Sebetulnya Melanie pun sudah jatuh hati kepada Shirley. Pria mana yang tidak akan terpesona melihat kecantikan wanita yang nyaris sempurna seperti Shirley, tapi Melanie masih dapat menahan diri tidak mau menunjukkannya kepada Shirley. Shirley pun sebetulnya sudah merasakan hal itu. Shirley cukup senang dan dalam hati dia berharap malam nanti sebuah keajaiban akan terjadi. Keajaiban apa itu? Tebak aja sendiri. Hai. Hari keempat pun berlalu seperti biasa. Tidak ada keajaiban apapun yang terjadi seperti yang diharapkan Shirley, dan Shirley pun jadi merasa agak sedikit kecewa. Tapi Shirley tidak menunjukkannya di depan Melanie. Dia tetap bersikap seperti biasanya. Demikian juga dengan hari yang kelima. Tidak ada hal berbeda yang terjadi antara mereka berdua. Tapi kelihatannya mereka semakin akrab di penghujung kegiatan workshop, yaitu di hari ke-6. Sebelum penutupan, semua peserta workshop diberi kesempatan untuk menikmati suasana kota Jakarta kemanapun yang mereka suka. Shirley dan Melanie sepakat untuk memanfaatkan kesempatan itu, hanya berdua saja berjalan-jalan kemana saja sambil menikmati suasana kota Jakarta. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka berdua sudah bersiap-siap untuk pergi. Mereka memilih untuk berjalan kaki sambil menikmati kebersamaan mereka. Karena mereka pikir ini adalah saat-saat terakhir kebersamaan mereka, sebab beberapa jam lagi mereka akan berpisah untuk pulang ke tempat tugas mereka masing-masing. Shirley dan Melanie sudah berkeliling ke tempat-tempat yang mereka sukai seperti mall, taman, pantai, restoran, dan lain sebagainya. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Setelah mereka merasa puas, akhirnya mereka pun pulang menuju hotel dan mereka memilih untuk menggunakan angkutan kota. Pada saat pulang inilah terjadi peristiwa yang tidak terduga. Ketika sudah hampir mendekati hotel dan mereka bersiap-siap hendak turun dari angkutan kota, tiba-tiba sapu tangan yang sedang digunakan Shirley untuk menyeka keringat terbang terbawa angin. Secara refleks Melanie melompat dari atas angkutan kota tersebut, berlari mengejar dan memungut sapu tangan yang sudah jatuh di pinggir jalan. Padahal angkutan kota itu belum berhenti tapi sudah agak lambat jalannya. Setelah angkutan kota itu berhenti, Shirley pun turun dan langsung menghampiri Melanie sambil berteriak histeris. Sambil terisak menangis, perasaan senang, sedih, kagum, marah bercampur aduk menjadi satu. Ya Tuhanku. Ya ampun, Melanie, alangkah gila kamu, alangkah berani kamu. Hanya demi selembar sapu tangan kamu sampai mau mempertaruhkan keselamatan dan nyawa kamu. Melanie pun hanya terdiam mendengar teriakan Shirley. Shirley pun melanjutkan teriakannya kepada Melanie. Antara sadar dan tidak, Melanie, saya pikir kamu itu bukan laki-laki tulen. Sudah seminggu melangkahi guling aja kamu gak berani. Sekarang kamu malah dengan gagahnya berani lompat dari atas angkutan kota tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri hanya demi selembar sapu tangan yang tidak ada nilainya. Oh, Melanie. Dan Melanie pun mendengarkan teriakan Shirley sambil melongo.
Sekian cerita ini berakhir sampai di sini. Untuk selanjutnya terserah Anda. Jangan lupa dukung channel ini jika Anda suka. Karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak berarti apa-apa.